semuanya, selamat datang di channel YouTube SMP Regina Paci Surakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok Pintu Surga kelas 9C akan memberikan kalian informasi tentang perubahan iklim yang terjadi saat ini. Sebelum itu, alangkah bagusnya kenalan dulu ya sama anggota kelompok Pintu Surga. Hai, perkenalkan nama saya Alicia Oliviaka dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Athanasius Bagas Galih Wibisono, nomor absen 4. Halo guys, nama saya Vito Kani Basudara, saya absen 29. Dan aku Malin Hanisalo kelas 9C nomor absen 19. Nah, udah pada kenal kan? Kalau gitu mending kita lanjut yuk ke topik yang akan kita bahas. Di sini kami akan membahas kekeringan yang terjadi di Indonesia dan kami memakai judul musim kemarau yang melanda Indonesia. Perubahan iklim atau global warming pasti sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita. Mendengar banyak sekali kasus bencana atau kasus kekeringan yang terjadi karena perubahan iklim. Membuat kita tuh jadi apa ya, kayak sedih gitu loh dengarnya. Ternyata tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari, secara tidak langsung penyebab itu semua adalah kita. Kita yang kurang peka terhadap alam, bahkan tidak peduli terhadap alam, merusak alam hanya untuk sekedar berfoya-foya. Puncak kekeringan yang ekstrim sangat merugikan kita semua loh. Jadi disinilah detik ini juga kita akan sadar bahwa harus ada kesadaran pada diri kita terhadap situasi perubahan iklim ini. Iklim adalah suatu kondisi cuaca pada suatu daerah dalam kurun waktu yang lebih lama. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Contoh-contoh perubahan iklim adalah 1. Curah hujan yang tinggi, kekeringan, naiknya volume air akibat es itu mencair. Lalu penyebabnya adalah pemanasan global, lalu meningkatnya gas dioksida dan gas lainnya di atmosfer menyebabkan efek gas rumah kaca. Lalu penggunaan kendaraan bermotor dan penebangan hutan secara liar. Penanganan dari perubahan iklim adalah kesadaran manusia bahwa betapa pentingnya peran manusia untuk membantu mewujudkan terjadinya bumi yang hijau dan meminimalisir perubahan iklim di dunia yang kita tinggali. Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat. Kira-kira apa aja sih penyebab perubahan iklim? Secara ilmiah, perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Tapi ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim juga loh. 1. Efek gas rumah kaca. Efek rumah kaca itu dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Misalnya kekeringan akibat suhu bumi. Yang kedua ada kerusakan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon akan sangat berbahaya bagi para makhluk di bumi, di mana radiasi matahari akan masuk ke bumi dan meningkatkan suhu panas di bumi. Lalu ditambah dengan aktivitas manusia yang padat atau penebangan hutan akan menyebabkan kekeringan yang sangat amat ekstrim. 3. Yaitu kerusakan fungsi hutan. Seperti yang kita tahu, hutan merupakan sumber oksigen yang melimpah dan banyak manfaat dari hutan. Tetapi apabila fungsi hutan rusak, maka penyebab negatif yang akan terjadi, kerusakan fungsi hutan terjadi akibat ulah manusia sendiri, ataupun kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau di Indonesia. Sehingga balik lagi ke awal, yaitu menyebabkan kekeringan. 4. Penggunaan klorofluorkarbon atau CVC yang tidak terkontrol, sehingga membuat lapisan ozon itu menipis akibat CVC dari peralatan listrik yang sering kita gunakan sehari-hari. Arus listrik dan energi panas yang kita pakai mengeluarkan CVC yang tidak baik bagi lingkungan dan menyebabkan suhu panas meningkat pada bumi. 5. Gas buang industri. Akibatnya adalah polusi udara. Semakin banyak gas yang dibuang, maka perubahan iklim akan terjadi, dan polusi udara yang semakin banyak membuat
penyakit pula bagi manusia menghirupnya. Penyakit yang terjadi nggak main-main loh, bahkan bisa menyebabkan kanker. Pemanasan global. Kalian tahu bahwa pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia dari seluruh benua yang merugikan alam sekitar demi kebutuhan mereka, sehingga terjadilah perubahan iklim. Seperti di beberapa kawasan benua Asia yang tengah sedang mengalami kekeringan. Namun, kesadaran dalam menjaga lingkungan hanya tertulis di atas kertas saja. Atau dimulai dari terjadinya pergeseran antara ban mobil dengan jalan yang akhirnya membuat polusi udara, lalu meningkatnya suhu bumi, terjadilah perubahan iklim. Dampak negatif dari perubahan iklim di Indonesia. Ancaman kesehatan manusia. Meningkatnya penyebaran penyakit musim kemarau panjang dan kekeringan ekstrim juga bisa meningkatkan resiko penyebaran wabah penyakit. Peluang kejadian penyakit ini akan meningkat ketika terjadinya kekurangan air untuk sanitasi atau kekeringan. Ingat, jangan menyepelekan penyakit seperti kolera. Kolera ini bisa menimbulkan diare parah sehingga menyebabkan dehidrasi. Banyak daerah di Indonesia yang kekeringan. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami kekeringan meteorologis, pun langkah antisipatif untuk dilakukan seperti menghemat penggunaan air bersih serta mewaspadai kebakaran hutan dan semak pada musim kemarau mendatang. Pepohonan yang semakin sedikit. Tingkat kesuburan tanah dapat menurun atau hilang karena tanah menyerap langsung sinar matahari. Berbeda jika ada pohon ataupun hutan yang melindungi tanah, karena sinar matahari akan diserap terlebih dahulu oleh pohon. Jika kesuburan tanah sudah menurun, nutrisi yang ada pun perlahan terkikis, menguap dan akhirnya menghilang. Upaya reboisasi akan sulit dilakukan di kawasan tersebut karena kandungan nutrisi tanah sudah hilang. Pohon akan menyerap tanah, kemudian dialirkan ke daun, dan akhirnya air itu akan menguap dan dilepaskan ke atmosfer. Jika hutan ditebang secara liar, maka daerah itu seketika berubah menjadi gersang. Pemanasan suhu di Indonesia, baik pencemaran sosial sebagai kebutuhan yang berubah menjadi gaya hidup maupun pencemaran udara akibat masih banyak dipakainya bahan CFC pada AC. Saat ini di mana hasil rekayasa manusia ini dapat menimbulkan bahaya pemanasan global dan penipisan lapisan ozon, maka banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan dan suhu menjadi panas. Ada juga cara yang bisa dilakukan untuk menangani perubahan iklim. Yang pertama adalah menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, melakukan reboisasi besar-besaran. Yang keempat, melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasi. Membuat penampungan air atau embung yang berfungsi sebagai penampungan air saat hujan. Hal-hal ini bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim yang terjadi. Terima kasih. Kekeringan pada saat ini adalah dampak dari perubahan iklim. Musim kemarau yang sangat panas daripada biasanya, tentu harus ada solusi bagi kita semua. Solusi yang tepat mencegah kekeringan pada pandemi seperti ini, seperti menanam pohon di sekitar lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Sampah plastik yang meleleh akibat panasnya suhu bumi lalu tidak bagus untuk lingkungan. Gunakan peralatan hemat energi, lebih tepatnya tidak mengeluarkan terlalu banyak CVC. Kurangi limbah air dan belanja makanan secukupnya. Gunakan kendaraan hemat bahan bakar atau bersepeda, menggunakan sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan, membuat seni lukis yang menggambarkan tentang perubahan iklim yang terjadi saat ini lalu mengunggah di media sosial sebagai bentuk kesadaran pada diri kita bahwa kita harus bisa mencegah kekeringan yang akan terjadi mendatang. Mengajak orang untuk bersama-sama mencegah terjadinya kekeringan lewat media sosial dan menggunakan hak suara rakyat terkait penebangan hutan secara liar. Banyak loh solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekeringan terjadi. Satu poin yang paling penting adalah niat dan ketulusan hati kita dalam mencegah kekeringan ini. Sekarang kita berada di akhir materi. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Iklim adalah suatu kondisi cuaca pada daerah dalam kurun waktu yang lebih lama, dan perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang cukup lama. Kesadaran dalam diri kita merupakan
hal yang sangat penting dalam penanganan perubahan iklim. Banyak faktor penyebab yang terjadi dalam perubahan iklim, begitu pula dengan pengaruh negatif yang terjadi. Dengan itu, perlu ada solusi bagi kita untuk melakukan ataupun mencegah perubahan iklim. Salah satunya mencegah terjadinya kekeringan yang saat ini kerap terjadi di beberapa kawasan benua Asia. Marilah kita bersama-sama mencegah terjadinya kekeringan karena perubahan iklim dengan solusi yang kita berikan tadi. Kalian tidak mau kan dipandang negatif sama dunia luar kalau di negara kita terjadi kekeringan? Maka harus kita cegah dengan kesadaran diri kita. #gerakan cegah kekeringan. Jika kesimpulan ini dapat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sekian kesimpulan dari kami, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih, salam sehat.